Hai, ayah. Mana sih nih anak? Kok gelap di sini? Ah! Wow. Saksikan Hoba, horor bareng Ayah dan Yosa, hanya di channel Manimasi. Yosa! Bayangkan jika ternyata tubuhmu yang sekarang bukan milikmu lagi. Kejadian ini terjadi pada saat aku kuliah semester 3. Pada saat itu, di kampusku membuka lowongan untuk para mahasiswi yang mau bekerja sebagai resepsionis kampus. Seorang teman memaksaku untuk memberikan surat lamaran dan berkas-berkas lain yang diperlukan. Ternyata, keberuntungan sedang berpihak padaku. Aku pun terpilih untuk bekerja di kampus. Senang? Pasti. Tetapi itu tidak berjalan lama. Peristiwa ini terjadi pada saat hari Jumat. Ya, lagi-lagi di hari Jumat. Seperti biasa, pihak kampus selalu mengadakan yasinan bersama untuk para staf kampus. Saat itu, aku tidak ikut dikarenakan PMS hari pertama. Karena aku tidak ikut, jadi aku sendirian. Karena bosan, aku pun membaca komik. Ceritanya cukup memancing air mata. Ketika sedang larut dalam cerita, aku mendengar seperti ada suara seseorang di dalam ruangan yang ada di sebelahku. Di sana kosong, tidak ada siapapun. Sekitar 1 jam setelah itu, para staf kampus kembali ke ruangan masing-masing. Tidak lama dari itu, seorang kurir menitipkan surat kepadaku yang ditujukan untuk pihak keuangan. Dan setelah itu, aku langsung mengantarkan suratnya kepada staf keuangan. Aku melangkah menuju ruangan staf. Anehnya, aku mendadak merasa sedih dan ingin menangis. Perasaan itu sangat kuat hingga membuatku hampir menangis. Mungkin karena komik yang aku baca tadi. Begitulah pikirku. Tapi perasaan itu terus-terusan mendorongku untuk segera menangis. Dengan susah payah, aku berhasil menahannya lagi. Karena saat itu hari Jumat, aku memiliki waktu 2 jam istirahat. Aku memutuskan untuk pulang. Sesampai di rumah, aku melangkah asal menuju kamar mandi. Sesampainya di kamar mandi, tangisku mendadak pecah dan aku menangis sejadi-jadinya. Setelah merasa puas menangis, aku memutuskan untuk ikut menonton film bersama adikku. Ketika itu, adikku bertanya, "Kakak habis nangis ya?" Dan pada saat aku ingin menjawabnya, rasa sedih itu kembali lagi. Aku terisak tanpa bisa menjawab apapun. Tentu saja ibuku heran hingga menelpon kekasihku. Dia mengira kami sedang bertengkar hingga kekasihku pun ikut panik. Setelah lelah menangis, aku terdiam lagi dengan tatapan kosong. Tidak lama dari itu, masuklah adik ibuku. Dia juga heran melihatku yang bermata sembab. Dia bertanya, "Loh, matamu kenapa? Kok bengkak? Habis nangis ya?" Ketika aku ingin menjawab, aku kembali terisak sampai adik dan ibuku pun panik. Ibuku memiliki ide untuk membawaku ke rumah nenek-nenek yang katanya bisa ngobatin orang yang ketempelan atau kesurupan. Setelah sampai di sana, ibuku langsung menceritakan kejadian yang aku alami. Nenek itu bilang, "Anaknya cantik, rambutnya panjang dan berponi depan. Dia duduk di sebelahmu sambil menopang dagu dan juga tersenyum ke arahmu." Sontak, aku langsung merinding. Setelah itu, nenek itu berkata lagi, "Nggak apa-apa, dia baik kok. Dia seneng lihat kamu, makanya dia ikutin kamu." ngeri nggak tuh? Ada hantu yang suka sama aku. Nggak lama, nenek itu memberikan air putih yang sudah dia bacain doa. Katanya air itu untuk aku pakai ketika mandi dan sedikit untuk diminum. Usai semua itu, kami pun kembali ke rumah. Setelah sampai di rumah, aku langsung mengabari pihak kampus bahwa aku tidak bisa masuk karena sakit. Sorenya, aku langsung mandi dan meminum air itu. Dan hal yang menyeramkan pun terjadi.